itu adalah rumah di mana para pelaku dugaan terorisme menyembunyikan diri mereka. Dan ketiganya disangka menyembunyikan 9 tahun. Selama hampir 9 tahun, satu nama terus diburu aparat Indonesia. Namanya Nurdin M. Top. Wajahnya masuk daftar buronan. Namanya muncul dalam berbagai penyelidikan kasus terorisme. Dan setiap kali polisi merasa sudah mendekati persembunyiannya, orangnya malah menghilang. Ibarat main petak umpet. Bedanya, ini bukan anak-anak yang sembunyi di balik pohon, tapi seorang buronan kelas wahid. Sampai akhirnya, pada September 2009, persembunyian Nurdin berhenti di sebuah rumah di kawasan Mojosongo, Jebres, Solo. Dan pagi itu, setelah berjam-jam pengepungan, polisi mengumumkan sesuatu yang sudah lama ditunggu, Nurdin M. Top tewas. Tapi perjalanan menuju titik itu ternyata sangat panjang. Ada jaringan yang terus diburu, ada beberapa kali Nurdin lolos dari pengepungan. Ada rekannya yang lebih dulu tewas, sampai akhirnya pengejaran selama bertahun-tahun berakhir di sebuah rumah di Solo. Jadi, bagaimana sebenarnya perjalanan Nurdin M. Top? Dan kenapa orang ini bisa begitu lama lolos dari kejaran aparat? Kita mundur dulu ke awal cerita. Nurdin Muhammad Top merupakan warga negara Malaysia. Sebelum dikenal sebagai buronan terorisme, Nurdin memiliki latar belakang sebagai seorang akuntan. Namun kemudian kehidupannya berubah drastis setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pemerintah Malaysia memperketat operasi terhadap jaringan militan Islam di negaranya. Dalam periode tersebut, Nurdin bersama sejumlah tokoh lainnya akhirnya berada di Indonesia. Di Indonesia, Nurdin kemudian membangun jaringan dengan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan ekstremisme regional. Salah satu nama yang kemudian selalu muncul bersamanya adalah Azhari Husin, yang nantinya menjadi partner kerja paling membahayakan. Kalau Nurdin dianggap berperan dalam perekrutan, pendanaan, dan pengorganisasian jaringan, Azhari dikenal memiliki latar belakang teknik dan kemudian dikaitkan dengan pembuatan perangkat bom. Keduanya menjadi pasangan yang sangat diburu aparat, bukan pasangan romantis tentunya. Ini pasangan yang bikin polisi satu negara pusing 7 keliling. Nama Nurdin kemudian dikaitkan dengan sejumlah serangan besar di Indonesia. Di antaranya adalah bom Bali 2002, serangan terhadap JW Marriott tahun 2003, serta serangan terhadap Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Kemudian terjadi lagi serangan bom Bali pada 2005. Serangkaian peristiwa tersebut membuat aparat semakin yakin bahwa Nurdin memiliki posisi penting dalam jaringan terorisme regional. Namun polisi bukan cuma menghadapi satu orang. Nurdin memiliki jaringan, ada perekrut, pendukung, orang yang membantu persembunyian, hingga orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan berbagai tugas. Mirip-mirip sama cara kerja MLM. Karena itu, menangkap Nurdin bukan sekedar mencari seseorang berdasarkan alamat rumah. Masalahnya, alamatnya juga nggak pernah tetap. Hari ini di sini, besok pindah, lusa entah di mana. Polisi datang, permisi, Nurdin ada, rumah kosong. Ya begitulah kira-kira dramanya. Salah satu pukulan terbesar bagi jaringan Nurdin terjadi pada November 2005. Aparat berhasil menemukan persembunyian Azhari Husin di Jawa Timur. Azhari dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam jaringan tersebut. Latar belakangnya juga bukan sembarangan. Dia merupakan seorang insinyur dan pernah memperoleh gelar doktor dari University of Reading di Inggris. Namun pada akhirnya pengejaran aparat terhadapnya berakhir dalam sebuah operasi polisi. Azhari tewas. Bagi aparat ini merupakan keberhasilan besar. Tapi ada satu masalah, Nurdin masih hidup. Dan justru setelah Azhari tewas, Nurdin semakin menjadi target utama. Seolah-olah polisi baru menyelesaikan satu level, tapi bos terakhirnya masih belum muncul. Pada 2006, polisi menyebut Nurdin telah mendeklarasikan kelompok baru yang dikenal sebagai Tanzim Khaidat Al-Jihad. Kelompok tersebut dipandang sebagai bagian dari perkembangan jaringan yang lebih kecil dan lebih tertutup. Dia merekrut para pemuda yang anti bucin agar doktrin-doktrin pemahamannya masuk ke otak lalu ke hati.
Para pengamat saat itu juga melihat adanya perbedaan pandangan di dalam jaringan jemaah Islamiyah mengenai strategi serangan. Nurdin kemudian dikaitkan dengan kelompok yang lebih memilih melakukan serangan terhadap sasaran-sasaran tertentu. Yang jelas, sejak saat itu aparat Indonesia terus mengejar jaringan Nurdin, dan beberapa kali Nurdin hampir tertangkap, tapi selalu berhasil menghilang. Pada April 2006, aparat menggerebek sebuah rumah di Desa Binangun, Jawa Tengah. Informasi yang diterima polisi menyebut Nurdin diduga berada di lokasi tersebut. Terjadi baku tembak, 2 orang yang diduga militan tewas dan 2 lainnya ditangkap. Aparat juga menemukan sejumlah barang yang berkaitan dengan jaringan tersebut, tapi Nurdin tidak ada. Lagi-lagi dia lolos. Bayangkan, polisi sudah datang dengan ekspektasi, kayaknya kali ini dapat. Begitu masuk, nggak jadi dapat. Nurdin benar-benar seperti punya bakat khusus untuk memilih waktu yang tepat buat menghilang. Orang ini benar-benar licin, tapi bukan sejenis belut. Memasuki 2009, nama Nurdin kembali mencuat. Pada Juli 2009, Jakarta diguncang serangan bom di 2 hotel mewah. Serangan tersebut menewaskan sejumlah orang dan menimbulkan kekhawatiran bahwa jaringan terorisme yang selama beberapa tahun ditekan aparat mulai aktif kembali. Penyelidik kemudian menemukan indikasi kuat bahwa kelompok yang terkait dengan Nurdin berada di balik serangan tersebut. Setelah itu, pengejaran terhadap Nurdin semakin besar. Polisi kembali menyisir berbagai lokasi. Salah satunya adalah kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Sebuah rumah dikepung karena diduga menjadi tempat persembunyian Nurdin. Pasukan anti-teror mengepung lokasi tersebut selama berjam-jam. Tapi setelah operasi berlangsung, ternyata Nurdin tidak berada di sana. Yang ditemukan adalah Ibrahim, salah satu tokoh yang kemudian dikaitkan dengan serangan terhadap 2 hotel di Jakarta. Lagi-lagi Nurdin lolos. Setelah berbagai pengejaran, polisi terus mengembangkan informasi dari jaringan yang sudah ditangkap. Pada 16 September 2009, sekitar pukul 3 sore, aparat menangkap seorang warga bernama Rohmat di kawasan Gading, Solo. Dari pemeriksaan terhadap Rohmat, polisi memperoleh petunjuk yang mengarah ke sebuah rumah di kawasan Mojosongo, Jebres, Solo. Dan dari sinilah pengejaran mulai memasuki babak terakhir. Malam harinya, sekitar pukul 11 malam, aparat mulai mengepung rumah tersebut. Warga sekitar diminta menjauh, area di sekitar lokasi dikosongkan. Dan jangan lupa, bapak-bapak polsek sudah siap siaga mengamankan para warga yang pastinya sangat kepo. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi lokasi operasi besar. Dari rumah tersebut kemudian terdengar suara letusan. Situasinya jelas bukan lagi sekedar penggerebekan biasa. Polisi menduga orang-orang di dalam rumah merupakan bagian dari jaringan terorisme. Dan salah satu target yang sangat mungkin berada di sana adalah Nurdin M. Top. Malam berganti pagi, pengepungan terus berlangsung. Aparat Densus 88 berada di sekitar lokasi. Kendaraan polisi dikerahkan. Emak-emak diminta menjauh karena situasi masih berbahaya. Sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan jaringan terorisme juga ditemukan di lokasi. Sementara itu, orang-orang di dalam rumah masih bertahan. Ketegangan berlangsung berjam-jam, sampai akhirnya operasi memasuki tahap akhir. Dan pada Kamis pagi 17 September 2009, Densus 88 berhasil melumpuhkan orang-orang yang berada di dalam rumah. 4 orang tewas dalam operasi tersebut, dan salah satu jasad yang ditemukan ternyata adalah orang yang selama 9 tahun menjadi target utama aparat, Nurdin M. Top. Setelah operasi selesai, muncul pertanyaan besar, benarkah orang yang tewas itu Nurdin? Maklum, selama bertahun-tahun orang ini selalu berhasil lolos, jadi aparat tentu tidak bisa sekedar bilang, kayaknya ini Nurdin. Identifikasi dilakukan. Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Babang Hindar Sodanuri, kemudian menyampaikan bahwa identitas Nurdin dipastikan melalui pemeriksaan sidik jari. Menurut keterangan Kapolri, terdapat kesamaan pada 14 titik antara sidik jari korban dengan data Nurdin yang dimiliki aparat. Dengan demikian, pengejaran yang berlangsung hampir 9 tahun itu akhirnya resmi berakhir.
Nurdin M. Top tewas dalam penggerbekan di Solo. Bagi aparat keamanan, keberhasilan tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam operasi pemberantasan terorisme Indonesia. Bahkan Kapolri menyebut keberhasilan itu sebagai berkah di bulan Ramadan bagi bangsa Indonesia. Nurdin bukan satu-satunya orang yang tewas dalam operasi tersebut. Salah satu lainnya adalah Bagus Budi Pranoto alias Urwah. Namanya sebelumnya sudah dikenal aparat dan dikaitkan dengan jaringan terorisme, termasuk kasus pengebuman Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Kemudian terdapat Susilo alias Abid yang juga berada di rumah tersebut. Ada pula Aryo Sudarso yang dikenal dengan beberapa alias, termasuk Aji, Suparjo Dwi Anggoro, Dayat, dan Mistam Husamuddin. Aji disebut memiliki hubungan dengan jaringan Nurdin. Ia juga disebut memiliki kemampuan yang berkaitan dengan bom. Sementara itu, seorang perempuan bernama Putri Munawaroh ditemukan dalam kondisi luka dan kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Putri diketahui merupakan istri Susilo, jadi operasi tersebut bukan hanya mengakhiri pengejaran terhadap Nurdin. Operasi itu sekaligus membongkar keberadaan sejumlah orang yang berada di dalam lingkaran jaringannya. Nah, disinilah masalahnya. Walaupun Nurdin M. Top sudah tewas, ancaman terorisme belum otomatis selesai. Setelah operasi Solo, aparat masih memburu sejumlah nama lain, diantaranya Saifuddin Zuhri dan M. Syahrir. Keduanya disebut memiliki hubungan dengan jaringan terorisme yang lebih luas di Asia Tenggara. Jadi kematian Nurdin bukan berarti seluruh jaringan langsung bubar, karena jaringan terorisme itu bukan seperti perusahaan. Bosnya meninggal bukan berarti besok semua karyawan datang ke kantor sambil bilang, "Pak, kita resign aja." Justru jaringan bisa berubah bentuk, orang-orangnya bisa berpindah, strateginya bisa berubah, dan itulah sebabnya operasi pemberantasan terorisme terus dilakukan setelah kematian Nurdin.